Ya, teman-teman, hari ini tanggal 14 bulan 11 di malam hari akan kita update emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya ini bukan ajakan atau himbauan untuk membeli atau rekomendasi, bukan. Update saham adalah update emiten punya teman-teman sendiri ya, yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Adapun mungkin kalau yang sudah lama tahu ya, setiap komentar itu tidak dibalas dengan tulisan tetapi dibalas dengan video. Video yang direkam dan saya upload, tandanya sudah kasih tanda udah masuk ke watchlist itu, yang sudah dikasih tanda lope-lope ya. Lope-lope itu udah saya baca dan akan diproses untuk uploadan nanti gitu ya. Nah, adapun teman-teman yang belum dikomentar dan belum ada pun komentar yang belum dikasih tanda lope, sudah saya baca dan lagi saya siapkan untuk pembahasannya. Mudah ada yang nanyakan indikator, akan saya bahas teman-teman, semuanya akan saya bahas. Kenapa saya tidak membahas indikator lebih awal? Kenapa? Biar nanti teman-teman paham bagaimana pergerakan sebuah indikator dan bagaimana cara membacanya. Nah, mungkin itu teman-teman nanti bisa dipraktekkan sendiri nanti gitu ya, di ketika teman-teman udah saya kasih indikatornya, nanti teman-teman praktekkan sendiri dan bisa istilahnya memberikan analisa sendiri lah, mungkin nanti dibandingkan dengan analisa saya mungkin ya, nanti siapa tahu ada titik temu gitu, karena masing-masing kepala itu beda teman-teman, walaupun indikatornya sama tapi tetap untuk cara membacanya ataupun cara memahaminya itu kadang-kadang ada yang berbeda. Makanya saya cenderung lebih baik memberikan contohnya dulu, nanti teman-teman kalau udah bisa silahkan analisa sendiri. Baik teman-teman ya, IHSG kita masih poren ngebuang ya, 733,3 miliar. Gede juga ya. Kemarin sih 800, sekarang 700 ya. Menurun ya. Nah, inilah emiten-emiten yang masih dibuang sama poren. BBRI masih urutan nomor pertama. Ada Adra, ada Telkom, Bumi sudah mulai dibuang. BBCA, SII, Goto, BMRI sudah dibuang terus dibuang terus. BRMS, terus Pani udah mulai dibuang, Dewa sudah mulai dibuang, Tower, PTRO yang yang isunya mau, bukan isu apa, yang akan mau stock split ya. Terus Sido masih dibuang, SMA juga masih ada pembuangan. BRIS mulai ada pembuangan, UNVR masih ya, UNVR terus dibuang ya. ENRG, Toba masih ada pembuangan. JPFA itu sebenarnya pembuangan normal teman-teman ya, selama bagus untuk nanti teman-teman bisa dapat di harga murah, karena seperti kata klien mau dari retail ini ya pengen di harga murah gitu, jual di harga tinggi. Jangan sampai teman-teman dikebalikannya, malah beli di harga pucuknya. Kalau udah harga pucuk mau naik, udah naik 100% ke atas, lebih baik teman-teman lihatin aja, suatu saat dia akan turun kembali. Model IHSG aja sudah mau mencapai pucuknya, tinggal 100 perak lagi, tiba-tiba dibawa ke bawah, mau naikin lagi tiba-tiba ke bawah, sekarang disungsebin ke angka 7.214 ya. Nah, mudah-mudahan sih sampai ke 7.045, tapi jangan sampai deh, biar punya step dia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita akan langsung aja bahas emiten punya teman-teman ya. Baik, yang pertama ini sisa yang kemarin ya, belum ya teman-teman ya. Ada TLKM. Nah, sekalian deh Telkom, informasinya kemarin katanya harganya sudah sekitar 2.500-an. Mari kita lihat. Ada pembuangan dari poren ya. Nah, teman-teman, garis yang saya gariskan sudah tertembus ya. Artinya apa? Artinya sudah melewati PR-nya yang pertama. Kita hapus ya. Sip. Terus bagaimana poren dan lokal masih ngebuang. Jadi teman-teman lebih baik tunggu aja, kalau mau ngambil ya, kalau mau nyicil ya silahkan aja. Cuman lebih baik tunggu saja sampai dia sideways sebentar. Nanti CMA10 berada di bawah candle, itu akan menjadi titik di mana teman-teman bisa ambil biar nggak terlalu lama. TLKM TLKM ya, kita lihat posisi, karena posisi sangat menentukan dia murah atau mahalnya. Dia seiring sejalan dengan IHSG teman, perhatikan Telkom sama IHSG seiring sejalan ya. Kita hapus IHSG-nya. Tuh, lihat ya, lumayan ya, seiring sejalan kan. Cuman IHSG lebih tinggi.
Nah ini Telkom sebenarnya untuk 1 tahunan belum terlalu murah teman-teman, cuman sudah lepas daripada supportnya. Artinya ini harus ke 3 tahunan. Kita akan cari support lagi di 3 tahunan. Ternyata tidak ada support selama 3 tahun. Kita geser ke 5 tahunan. Ternyata ada support yang kemarin dibahas ya, udah tembus. Ini sekarang support terbaik selama 5 tahunan teman-teman ya, di 2500-an itu support terbaik. Kita lihat untuk 1 tahunan 10 tahunan apakah, nah ini adalah support terbaiknya teman-teman ya, karena belum pernah menyentuh ke harga murahnya di angka 2100-an, mentok di 2500. Apakah sekarang mau ke bawah lagi? Bisa jadi, tapi kalau sekarang mantul, besok mantul ya, itu akan lebih baik teman. Ini udah mulai tembus ke bawah. Makanya teman-teman, karena saya tidak punya pegangan untuk sebelah kirinya, akhirnya kita akan menentukan bagaimana cara menentukannya. Kita akan membiarkan bagaimana, kita lihat posisi daripada bandar lokal dan foreign. Ini kan cenderung dia terus istilahnya terus ngebuang gitu ya. Maka kita akan cari patokannya nanti ketika bandar lokal dan foreign membeli ya, itu akan menjadi patokan. Mungkin itu saatnya masuk, dan atau enggak kedua, kita tunggu MA10-nya sudah mulai di bawah candle, misalnya seperti ini nih. Sudah mulai di bawah candle MA10, mungkin bisa teman-teman bisa masuk di situ ya. Ini kalau masuk teman-teman, kalau masuk sekarang contohnya gitu ya, keuntungan teman-teman bisa mencapai 34% ya ke target pertama ya. Kalau sedikit ke sini, kalau contohnya mau ngambil ke angka segini nih 8%, ini berapa persen? 14% gitu ya. 22% ya, tergantung. Kalau istilahnya LQ45 ya biasanya tidak gede-gede teman, ketika sampai ratusan persen gitu kan. 50% itu sudah luar biasa gitu ya. Kemarin dihitung harga wajarnya itu di 3.800 sama 4.200. Nah, terserah teman-teman tuh mau ke angka harga wajar yang mana. Cuman saran saya ketika pencapai harga wajar, kurangin 10 sampai 20 tik ya. Contoh target ini 3417, kurangin aja di 3400 atau enggak 3980. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi lebih jangan pas target mentang-mentang target kita di 3400-an, teman-teman pingin ke 3400, jangan. Kalau pingin target di situ ya udah di situ aja. Turunin dikit aja 10 tik ya, mudah-mudahan bisa kejemput. Ini masih downtrend, biarkan aja teman-teman, biarkan dia menyentuh di mana dia harus berpijak ya. Sementara ini masih bandar foreign dan lokal masih jualan ya. Mau diapa-apain juga, kalau foreign dan bandar mau jualan ya tidak bisa teman-teman ya, cenderung ditahan ya, langsung makin dihajar, ditahan makin dihajar. Makanya kalau punya duit banyak lebih baik stop dulu. Ini kenapa istilahnya pada dihajar terus, karena banyak yang nerima, banyak yang ngeganjal di kiri, wah murah nih, akhirnya dilempar bread dilempar, akhirnya aduh makin turun. Karena apa? Karena mumpung ada yang nerima barang, biasanya susah nerima barang gitu, sekarang dengan mudahnya diturunin ini untuk menjualnya lebih enak. Si foreign lebih enak teman-teman ngebuang nih. Ini foreign tuh ngambil kan dari bulan apa nih? Oke lah, foreign ngambil dari bulan Agustus, lihat diambil terus kan. Nah ini lagi dibuang kan. Nah sedikit lagi teman-teman, andai kan dia bisa menyentuhnya si diagram ini menyentuh hanya ke sini Z, nah artinya sudah mulai berkurang si barangnya ya. Sudah mulai berkurang lagi berarti udah habis. Nah baru bagian pungut balik, akhirnya apa? Nanti yang beli di atas cut loss, yang beli di bawah ada yang cuan, yang beli sekarang cuan, yang di atas aduh daripada tidak naik lagi cuan. Kalau di TLKM jangan cut loss. Teman-teman punya harga di angka 3.200 aja jangan cut loss teman-teman. Makanya di saatnya nanti kalau teman-teman punya duit lagi, udah average aja. Tapi kalau nggak punya duit ya udah bertahan aja. Tidak akan istilahnya, walaupun dia dalam keadaan downtrend teman-teman ya, suatu saat dia akan ke situ kok teman-teman. Perhatikan ke 10 tahun. 3 tahun mungkin lagi downtrend ya. Perhatikan ketika 10 tahun, perhatikan dia di atas, kembali lagi ke atas kan. Ini paling mahal itu 4.700 teman-teman ya, selama 10 tahunan. Paling rendah ya sekarang, Cara ngambilnya bagaimana? Kalau dia dikasih ke bawah lagi kan beruntung kita ya. Beruntung yang punya di bawah, yang punya duit di bawah beruntung gitu ya. Makanya tunggu aja sampai sekarang ada pungutan dari bandar lokal dan foreign, dan SMA 10-nya masih berada di bawah candle, itu mungkin akan lebih baik lagi teman-teman. Karena apa? Kenaikannya sudah terlihat jelas teman-teman, bahwa di sini juga si Telkom ini
mau ke angka berapa ini 2600 sudah ada gap teman-teman. Di sini juga ada si kepala merah, di sini juga ada gap di angka 2900. Artinya banyak gap-gap yang harus mereka tunaikan. Seperti halnya gap-gap yang ke bawah itu harus ditunaikan juga. Seperti itu teman-teman ya. Nah untuk Telkom lagi bagus-bagusnya teman-teman. Kalau teman-teman pingin ya silahkan aja. Paling penurunannya ya sampai berapa sih ini gitu ya. Mentok-mentok 2300, 2530 gitu kan. Sekarang berapa? 2530 pas ya. Mudah-mudahan sih mentok di sini dan udah dia andaikan dia ke bawah lagi harusnya teman-teman bersyukur. Karena ini 10 tahunan itu sekarang dalam posisi sama murah, lagi murah-murahnya selama 10 tahun. Dan cenderung dia mantul, pinginnya sih mantul gitu ya. Mantul gitu ya. Nah, makanya tandanya tadi MA10-nya, tunggu ya MA10 dan standby sebentar, mungkin itu menjadi pertanda Telkom untuk bangkit kembali. Lanjut. DLAN. DLAN, PLAN ya. PLAN. PLAN ya. Ini PLAN kemarin nggak sempat dibahas ini layak dibeli katanya. Layak dibeli enggak katanya. 20 ini papan akselerasi ya. Mudah-mudahan ya papan akselerasi kan, coba perhatikan. Tunggu sebentar. Ini kurang baik koneksinya. Tunggu sebentar ya. Ya, ini papan akselerasi. Nah, teman-teman perhatikan ini papan akselerasi seperti ini ya sangat keren banget teman-teman. Lihat ke atas gitu ya, bentuk cekungan ke atas itu keren ya. Target ini sudah ketahui teman-teman ke arah sini, ke 27 itu udah mau ke arah atas ya. Cuman hati-hati ini kan banyak PR-nya nih. Ini juga PR nih. Oke lah di sini aja PR-nya ya. Ada juga sama PR nih. Ya yang paling rendah itu ya PR. Tapi selama dia MA10 masih di bawah candle artinya masih keren. MA200 juga masih di bawah, masih keren. Target 27 akan terlewati, tapi target yang atasnya dikit kita coba cek di sini. Harga di sini ya. Kita akan cari si kepala merah teman-teman, siapa tahu dapat. Nah, dapat yang paling di sini ya. Ada di angka 29 teman-teman, satu nih ya. Itu target kenaikannya. Yang kedua ada di nih. Udah jangan jauh-jauh dulu ya. Nanti teman-teman praktekkan aja, cari aja si kepala merahnya. Lah itulah target-target kenaikannya. Nah, target penurunannya seperti yang saya bilang, ada si ekor merah, ada si ekor hijau ya. Itu adalah target yang wajib mereka tempuh. Kenapa? Karena itu PR. Beda dengan seperti ini hanya support biasa aja, ya udah nyentuh aja, paling balik lagi gitu kan. Ini target ini kalau support seperti ini walaupun tidak di istilahnya nggak bakalan kesini lagi, juga nggak jadi masalah gitu kan. Tapi kalau support yang seperti ini harus kembali lagi ke sini karena ini PR ya. Nah, itulah bedanya support yang double seperti ini, sejajar dengan sendirian di sini mau merah ataupun hijau, biasanya itu adalah PR karena gap yang harus ditutup gitu ya. Ini adalah gap teman-teman ya. Isian bagaimana? Kemarin ya ada penjualan dari tanggal 13, cuman pengambilan bandar lokalnya keren teman-teman nih. Bandar lokal cenderung ambil beng. Nah, cuman dia cenderung dia dibuang sebentar, nggak jadi masalah. Poren juga udah masuk tapi keluar lagi. Poren masuk nih, keluar. Poren masuk. Kayak yang takut poren teman-teman. Ternyata yang berani itu bandar lokal. Kita lihat untuk siapa yang ambilnya. Nah, ini hati-hati aja teman-teman ya, ke arah sini, ke arah berapa nih? 224 gitu ya, ke arah hati-hati aja, ke arah 22 juga hati-hati aja. Nah, ini siapa yang ngambil tanggal 14? Ada YP, XL, CC, DR yang mungkin teman-teman kita yang ngambil. Jadi sebenarnya harus hati-hati juga kalau teman-teman kita yang ngambil. Makanya kalau diturunin lagi mungkin ke angka 23 ataupun ke angka 22-nya baik ya. Karena untuk menutup PR-nya selagi akumulasi bandar lokalnya baik ya nggak jadi masalah gitu kan. Targetnya di 27 hanya target kenaikan, tapi di 29 adalah target pertama. Apa kita akan tulis target pertama di 29? Kecil, terlalu kecil ya. Oke, kita tingkatkan lagi deh ke 34 aja targetnya ya. Biar nanti teman-teman kesini atau kita akan tulis target 1 tanggal berapa sekarang? 14 ya. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah situ teman targetnya. Tapi hati-hati dengan penurunannya. Jadi suatu saat dia akan ke sini karena dia itu PR. Lanjut ke hoki. Hoki keren teman-teman, udah mulai ke atas nih. Udah mulai ke atas, MA10 juga sudah mulai dilewati. Cuman dia menjadi ini candle kembar, si kepala kembar. Hijau dulu baru merah.
Nah, ini dia kalau dia turun lagi teman-teman ke angka, saya kasih garis deh. Kita gedein dikit deh. Nah, dia bila mana dia turun ke angka segini, ke 99 atau ke bawahnya, biarkan saja dia menutup PR-nya dulu ya. Biarkan saja dia menutup PR-nya dulu. Andaikan turun. Kalau naik ya harusnya sih kepala kembar gini harusnya turun, teman-teman. Biasanya suka turun ya. Biasanya suka turun. Jadi yang saya pernah ulas tuh 2:5, jadi 2 naik 3 turun. Nah berarti kan lebih besar penurunannya daripada ada kasus yang naik tapi 2 di antara 3-nya itu 5. Nah 2-nya itu naik, 3-nya itu turun. Jadi kemungkinan turunnya ada. Jadi 2:3 gitu kan. Artinya kebanyakannya turun gitu ya. Nah biarin aja, kenapa? Karena harus menutup PR-nya dulu. Andaikan dia ke atas, suatu saat dia akan ke sini ya, si hoki itu. Makin manfaatin aja, nanti mungkin mau nutup gapnya mungkin ke 106. Nah ini bandar lokal sudah mulai ngambil. Nah itu yang menjadi saya bilang, oh ini bisa naik ataupun bisa turun ya. Tapi kabar baiknya bandar lokal ngambil sejak tanggal 8 November. Kita cek 8 November ya. Ada siapa 8 November? Ternyata ada si DH EPPD. Ini bagus teman-teman, ini broker bagus yang suka ngebandarin sebuah emiten ya. Jadi sementara kembali ngebuang, ternyata selama dari tanggal 8 sudah mulai ngumpulin barang lagi dan sekarang sudah mulai di up. Terus Poren bagaimana? Poren ternyata sudah ngambil dari tanggal 4. Nah, kalau Poren dari tanggal 4 ngambilnya teman-teman ya. Lebih awal untuk Poren itu. Jadi sekarang kayaknya di supportnya sudah mulai di, ada si AK ambil 10.000, CC juga sudah ngambil. Mereka jualan tidak? Perhatikan, mereka jualan, CC jualan, AK jualan, BK jualan. Jadi sembari ngumpulin, sembari ngap harga. Nah terakhir dia jual nggak jadi masalah, yang penting si Poren masih ada di dalam ya. Nah mudah-mudahan sih ini sudah mulai titik terang. Andaikan dia ke bawah lagi mungkin bisa ke angka 89. Coba lihat hoki, posisi hoki. Ini kalau udah naik, mudah-mudahan naik teman-teman ya si hoki ini ya. Cuman sekarang lagi downtrend aja ya teman-teman. Ya lagi downtrend, mudah-mudahan sih ada pantulan 1 tahun dulu deh. 1 tahunan itu berada di garis harga murahnya. Ini harga murah 1 tahun. 3 tahunan. Nah untuk 3 tahunan masih ada step di 78. Nah kalau udah 78 udah murah teman-teman. Ya paling butuh ke 50 kan berarti kan. Makanya ini mudah-mudahan sih ditahan di sini ya. Mudah-mudahan ditahan di sini karena di harga tengah. Sebenarnya di harga tengahnya ini masih sedikit teman-teman, antara belum terlalu murah banget ya. Tapi untuk 5 tahunan ya dalam posisi murah teman-teman, dalam posisi murah. Tergantung teman-teman tuh ya. Kalau 3 tahunan dalam posisi sedikit agak murah, antara 5 tahunan dan setahun itu jangka pendeknya bisa menyentuh ke harga tengahnya aja 119 ya. Nah, ini lagi downtrend, sekarang lagi bagus berarti posisinya teman-teman untuk 1 tahunan dalam posisi murah teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman, garis 3 itu gunanya seperti itu. Ini bahwa posisi murah, walaupun saya beli di sini ya murah kok. Turun paling ke angka berapa ya, ke angka mungkin kita ke 3 tahunan aja coba lihat ya, mungkin ke angka 76 gitu kan. Nah tinggal per teman-teman kalau ngambil sekarang bagaimana ya terserah teman-teman gitu kan ya. Tapi kalau si MA10 nya ini kan ini masih sebenarnya ini masih belum di atas candle harga, baru harga aja di atas candle, belum kan. MA10 nya masih harus di bawah dan si candle itu harus di atas. Nah itu mungkin tanda-tanda kenaikan. Dan tanda-tanda kenaikan sudah dikasih tahu teman-teman ke angka 16, ini ke angka 116, 116, 123. Target saya itu di 169 teman-teman untuk hoki ini, karena harga wajarnya aja 137 sama 299. Artinya ini lagi murah teman-teman ya. Terus smart money juga sudah mulai masuk, artinya ini kecenderungan di angkapnya di up-nya ada teman-teman. Tapi ke bawahan juga tetap harus hati-hati ke 89-nya. Nah, di situ ada PR ya biasanya teman-teman ya. Lanjut, ada Bumi. Nih Bumi minta diupdate lagi. Bumi lagi ngendorin sarap teman-teman ya. Target kelima, kalau jadi target kelima nih. Dia lagi ngendorin sarap dulu, bandar Poren dan lokal cenderung jualan ya. Nah perhatikan teman-teman nih, bila mana dia sideways atas, walaupun ini jualan teman, walaupun ini jualan, bila mana dia sideways atas dan cenderung tidak melakukan penukikan apa ya, turun terlalu tajam ya, turun terlalu tajam ke bawah gitu sampai melewati 128, artinya dia lagi sideways atas. Kemungkinan dia jualan dulu
di sideways-kan, jualan dulu, mungkin agak turun dikit, turun dikit, turun dikit. Tetapi bila mana dia di atas lagi, udah ada mulai tarikan lagi atau ada akumulasi lagi, fix dia mau ke 199. Tetapi kalau dia jualan sampai mentok terus dikebawahin sampai ke angka 126, kemungkinan dia akan dijeblosin ke bawah ya. Kita lihat posisi bumi dulu. Posisinya dulu teman-teman, kita jelaskan untuk isiannya. Satu tahunan udah over, artinya teman-teman yang mungkin yang jangka pendek sudah take profit gitu ya. Cuman untuk jangka agak panjang dikit masih ada kesempatan ke 200-nya. Untuk 5 tahunan ya mentok di angka 200. Jadi teman-teman kalau yang baru ngambil ya janganlah, tinggal dikit lagi. Tapi untuk 10 tahunan, artinya mau jangka panjang, lihat nih jangka panjangnya, dia bisa mencapai ke harga 300 ya, sering saya jelaskan gitu kan. Jadi teman-teman terserah teman-teman, kalau pengen gak mau ngambil harga tinggi ya jangan gitu, karena dia dikasih kesempatan kok untuk ke bawah lagi ya. Cuman ya agak nunggu agak lama lah. Modal ini tahu 3 tahunan nih. Tahun 2022 bulan September dibawa ke bawah lagi sampai ke angka bulan Juni dibawa ke atas, dibawa ke bawah lagi sampai ke angka 87 perak ya. Nanti mungkin teman-teman kalau udah 86 mungkin bisa ngambil lagi. Nanti perhatikan aja bumi. Kalau yang punya di bawah, lanjutkan perjuangan teman. Ini khusus yang buat di bawah teman-teman. Kalau yang baru ngambil jangan, tinggal sedikit lagi, cuma tinggal 200 berapa lagi nih, 211 paling teman-teman. Jangan, saya aja mendarikatnya hanya 199, habis itu saya tidak akan ngebahas lagi bumi ya. Ini target terakhir ini 199 teman. Makanya saya bilang turunin dari 199 turunin targetnya ke 190. Nah itu mungkin jadi target pembelian teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan sih ini si bumi ini sideways atas dulu, sideways atas karena dia meninggalkan jejak kan di sini, gap di 173-nya. Ini ada di sini kan pembukaan di sini, gap di sini. Nah, ini lagi dibuang dulu sama foreign sama lokal, teman-teman. Foreign sama lokal lagi ngebuang, coba lihat siapa yang nerima ya. Jangan-jangan teman-teman kita yang nerima nih. Foreign si AKCC jualan, BK jualan, banyak banget jualan, tapi yang nerima si DX ya, UKI. Kalau foreignnya sih bagus ya. Saya khawatir domestiknya teman-teman. Keren nih. Domestiknya kecenderungannya lokal tidak, bukan retail tidak ada ya. Jadi dia akan. Cuma kalau yang baru ngambil jangan ngambil khusus bagi yang di bawah aja sama yang nyangkut ya. Kalau yang nyangkut silahkan, ini masih bisa kejemput ke 199-nya. Kalau mau teman-teman turunin tensinya aja dari 199 200 lah, jangan sampai 200 banget. 195, 194, 197 gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau dia sideways atas dan nanti si bandar lokal beli lagi, kemungkinan dia akan ke atas. Karena dia pembuangannya sih belum habis, si bandar lokal juga belum habis. Sedang ngambil di sini nih, belum habis ya. Apalagi polen juga belum habis, jadi masih menyisakan barang di atas gitu ya. Jadi kemungkinan ke atasnya ada. Nah, MA10 juga udah mulai bagus ya, udah mulai sini udah golden. Cuman kalau yang mau ngambil ya usahakan ini aja teman-teman, scalping aja lah ya, scalping aja. Terus yang istilah yang dari bawah masih aman sampai ke 200. Tapi teman-teman kalau sudah, harusnya sih teman-teman ya udah take profit lah. Kalau yang dari bawah mah ya udah 130% udah cukup lah. Jangan terlalu memaksakan diri untuk lebih ya teman-teman. Ambil secukupnya, saya bilang dulu ambil secukupnya, jangan berlebihan. Karena dikasih kesempatan lagi ke bawah ya. Jangan sampai teman-teman nanti ngambil dibiar ya ke bawah lagi gitu kan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk 10 tahunan sebenarnya masih bisa sampai ke angka 300-an gitu teman-teman. 300, teman-teman sanggup nggak nahannya gitu kan. Sanggup nggak nahannya kalau dia dibawa ke bawah lagi gimana? Sanggup nggak nahan? Oh saya mah investor sejati, saya dibawa ke bawah lagi juga masih bisa. Soalnya bisa ke 97, bisa ke 107, kan PR semua nih, ada banyak PR semua, banyak PR-nya ya. Ada 1, 2, 3, ada 3 PR yang harus diselesaikan. Ada satu juga di sini nih. Yang penting jangan jeblos 127 aja teman-teman. Ini cenderung aman. Apalagi nanti si bumi ini ada penguatan balik aja dari bandar lokal atau foreign, ini cenderung aman. Soalnya yang nerimanya bukan teman-teman kita yang suka, banyak teman kita yang ngambil mungkin ya. Cuman ini yang nerimanya adalah bandar-bandar keren semua ya. Jadi kecenderungan ke atasnya ada kecenderungan ke atas. Terus bagi yang di bawah aja. MLPL, kita coba MLPL, ada apa di MLPL?
MLPL ini juga sama, sedikit lagi menyentuh kenaikannya. Target saya di harga target ketiga di 300-an teman-teman, MLPL ini. Nah, awas hati-hati aja nih, dia lagi punya PR ya, hati-hati punya PR di 126-nya. Juga sama seperti bumi teman-teman, kalau dia sideways area ini kemungkinan ke atasnya ada melewati gap ini aja teman-teman, udah mulai bagus, biar mulai ke atas ya. Tanda-tanda kenaikan sudah ada. Poren per hari ini ngambil teman-teman ya. Poren per hari ini. Coba poren per hari ini si Cece teman-teman bagus yang ngambil bulat nggak dia? Enggak, dia ngambil 5,6 jual 5,1. Dia lagi jualan ternyata di atas ya. Nah, dia kita gross kok begitu. Cece ngambil 5,6. Tunggu sebentar. Ini kayaknya ngaco nih. Dia ngambil 5,6 jual 5,1, artinya betul ya, si CC jualan di atas dan menyisakan 29,9 ribu lot lagi atau 425. Ini tinggal sisanya aja. Sisanya dibuang aja, untung dia lah gitu kan. Nah, ini untuk bandar lokal juga cuman ngambil dari 11 November. Serangan 11 November. Nah, si KI yang ngambil sama si Cece ya. Teman-teman kita juga sudah mulai pada ngambil ya, hati-hati aja kalau teman kita suka ngambil. Andaikan dia sideways atau enggak terlalu dalam lah penurunannya. Terus si bandar poren ngambil lagi ya, ngambil kan udah mulai ngebuang ya, si bandar poren yang ngebuang udah mulai dari atas dia ngebuang. Jadi sebenarnya ini yang memakan itu kan retail sama bandar lokal teman-teman untuk naik ke atas ini, karena si poren lah yang jualan. Jadi barang-barang poren itu diambil sama bandar lokal dan retail. Nah, tapi sejak turun di sini nih, ternyata dipungut lagi sama si bandar poren ya. Terus dia ketika ke atas jualan. Nah, itulah teman-teman ya. Pungut di bawah, jual di atas. Kenapa poren bisa melakukan? Karena dia punya kemampuan. Dia ngambil barang di bawah, memaaf harga, baru jualan di atas. Siapa yang beli ya teman-teman kita. Gitu. Itu cuman di sini teman-teman kita nyampur sama bandar lokal. Jadi kemungkinan di up ke atasnya ada kemungkinan teman-teman ya. Lihat posisi MLPL 10 tahunan lagi posisi di bawah banget teman-teman ya. Artinya bisa ke angka 700 nih, soalnya pertama dia ke 900, jarak berapa tahun tuh? Dari tahun 2015. Diangkat lagi tahun 2000 berapa nih? 2021. Oh, jadi ini bisa jadi ini siklus 3 tahunan, nah 4 tahunan lah gitu, siklus 3 sampai 4 tahunan dia bisa ke atas teman-teman ya. Makanya mungkin kalau teman-teman yang mampu untuk bertahan ya silahkan aja gitu ya. Untuk 3 tahunan juga masih menuju harga tengahnya. Cuman untuk 1 tahunan aja dalam posisi dia udah over, artinya dia sudah kemahalan selama 1 tahun ya, diturunin lagi. Nah, dia lagi posisi tengah agak mahal untuk 1 tahunannya. Cuman untuk 3 tahunan dalam posisi murah ya, murah tapi tidak terlalu murah banget, karena murah bangetnya sudah terlewati, dia menuju ke 231. Jadi ini kemungkinan ke atasnya ada, tinggal teman-teman mampu bertahan atau tidak ketika menghadapi gempuran atau gelombang-gelombang seperti ini. Karena penurunannya sangat terlihat di sini teman-teman. Tapi penurunannya bagus ini teman-teman ya. Artinya tidak meninggalkan gap yang terlalu lebar, artinya untuk kemungkinan ke penurunannya memang kecil gitu ya. Modal di sini nih di 125-nya ini sebenarnya tidak terlalu lebar, cuman ngeganggu aja gitu. Jadi andaikan dia jeblos berarti memutuskan PR-nya dulu, baru dia katisin lagi. Wah, kemarin kan dead cross ternyata diambil. Itulah gunanya market maker seperti itu, teman. Perhatikan yang di sini yang tidak terdeteksi itu di sini. Bandar lokal itu tidak terdeteksi di sini, teman. Tiba-tiba ngambil aja ping ke atas. Ya, tidak terdeteksi sama saya di sini. Karena di sini tidak hijau, yang pernah saya ceritakan itu kan. Tiba-tiba diambil aja sama bandar lokal. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk MFPL kemungkinan ke target ketiganya masih bisa teman-teman ya. Cuman ya teman-teman harus hati-hati ya. Oke, lanjut. Ada kepig. Kepig lagi diambil sama bandar poren teman-teman, dari mulai tanggal 6 November. Ya, sebenarnya ada di tanggal 31, cuma ada penjualan di angka 5-nya. Tanggal 6 dia ngambil lagi. Tanggal 6 coba perhatikan.
Siapa yang ngambil? Mudah-mudahan Cece ini ngambil. Oh, si Epe teman-teman ya. Oh iya, MNC lah. Pantes, ya wajar lah kalau diambil sama si Epe yang jualan Cece ya. Si Epe ngambil 21,4 miliar, BB 2,2 miliar, AN 1,2 miliar. Ya berarti si Epe emang biang itunya, biangnya di sini gitu ya. Itulah yang namanya punyanya MNC, dia cenderung punya bandar. Nah, kepig kita coba kepig apakah punya siklus atau dia lagi upturn-upturnnya. Lagi upturn ini kan. Dia lagi upturn teman-teman ya. Nah untuk kepig itu teman-teman saya pernah bahas juga ya. Kepig itu ternyata 3 tahunan dia 3 tahunan kemarin dalam posisinya dia sudah menyentuh atasnya, dia kembali lagi ke harga tengah. Nah ini harga tengah ini yang menjadi was-was sebenarnya teman-teman ya. 5 tahunan juga hanya menuju ke angka 200-an aja. 10 tahunan. Nah ini mungkin menjadi siklus teman-teman ya, siklus 10 tahunan dia mencapai harga tertingginya terbaru ya di 24242. Nah ini adalah harga tengah itu yang suka menjadi polemik teman. Lebih baik teman-teman hindarin saja ketika melihat emiten seperti ini. Walaupun ada pungutan bandar, lebih baik teman-teman tunggu di bawah aja, karena area-area penurunnya sudah terlihat jelas. Mungkin teman-teman nanti di area bawah, karena perhatikan untuk 10 tahunan, walaupun dia ada bawa ke bawah tapi cenderung ke atas lagi, ke bawah, ke atas lagi, ke bawah yang sekarang lagi terbagusnya ya. Kemarin soalnya sempat menyentuh ke harga 52 ya. FCA malah enggak ya, 52 pas 50 ya. Mungkin bisa dibawa di bawah harga itu teman-teman ya. Kalau MNC kayak karena punya bandar ya akhirnya ya sebenarnya bebas-bebas saja. Mungkin ini target ke-6 itu target tengahnya itu mungkin nanti ke apa namanya kejemputnya nanti setelah penurunan mungkin ya. Walaupun di sini ada istilahnya mau ke arah 195, cuma kalau melihat seperti ini masih di bawah candle si harganya. Lebih baik teman-teman hindarin saja gitu ya. Kenapa? Ini sudah sideway-nya panjang tapi dia cenderung di bawah candle, artinya ini lagi penurunan. Walaupun ada pengambilan dari bandar lokal ataupun foreign ya teman-teman, ini kan harganya sudah mulai di tengah nih. Dia sudah mulai pengambilan, sudah mulai di tengah. Ada sih kesempatan dia mulai ke atas ya, mungkin ke angka 230 bisa, atau enggak di bawahnya untuk menutup gapnya dulu gitu di 221 gitu ya. Bahkan dia bisa menyentuh ke harga yang saja di 202 gitu ya. Tapi kalau melihat seperti ini, posisi 10 tahunan sudah mulai di tengah, saya khawatir dia akan ke bawah lagi, dan ini menjadi jebakan buat teman-teman ya. Lebih baik teman-teman kalau kopi ngambil di bawah aja, jangan ngambil risiko. Walaupun teman-teman bisa nyangkut, bisa kejemput lagi, tapi risikonya lebih besar daripada teman-teman ngambil di bawah. Kalau di bawah kan enak teman-teman. Ya jangan ke bawah sampai 50 lah, ke angka 77, 76 itu mungkin masih bisa berharap ke arah situ ya. Karena saya juga mengarahkan ke 81 teman-teman. Itu ada 81, ada gap yang harus diselesaikan, ada PR-nya ya. Di sini juga ada gap di angka 57 teman-teman, lihat nih. Ini adalah PR yang harus diselesaikan untuk ke peak itu. Ya. Jadi hati-hati, walaupun ada pungutan bandar, saya malah tidak berani ketika sudah mencapai harga tengahnya. Soalnya harga tengahnya adalah saat-saat dia itu memberikan apa namanya ya, memberikan efek gitu ya. Efek ketakutan ketika tengah-tengah itu ya. Kadang-kadang kalau kebanyakan ketakutan, kadang-kadang suka di up ke atas, tapi jangan mengambil risiko. Lebih baik teman-teman kalau mau scalpingan aja, kalau udah atas begini ya, lebih baik teman-teman nunggu di bawah aja untuk ke peak ya. Apapun bisnisnya, apapun istilahnya alasannya, kalau saya sendiri ya, saya sendiri cenderung ya biarinlah naik. Saya mungkin nanti dikasih kesempatan kok selama coba lihat 5 tahunan aja ya. 5 tahunan aja kok ada kok kesempatan setelah ke bawah dia diambil ke atas lagi untuk kedua kalinya nih, pucuk nih ke bawah, nah nih ke atas lagi kan, ke bawah lagi, ke atas lagi kan. Nah mungkin di sini area-area downtrend gitu, tahun berapa nih, tahun 2022 ya udah turunin. Nah sekarang mungkin afternya bagus ya. Ya oke, mungkin untuk kepik seperti itu teman-teman. Saya cenderung kalau saya sendiri ya, tapi kalau teman-teman saya informasikan bahwa si kepik ini lagi diambil sama bandar lokal dan foreign, yang ambil itu adalah yang punya bandarnya si EP ya. Terus di apa namanya di tanggal 6-nya juga sama, untuk domestiknya juga yang ambil CC, dikebalikan, CC di foreign ngejual, CC yang lokalnya dia ngambil sampai 10,7 miliar ya. Kata teman kita juga ada prospek yang lain untuk kategori bisnisnya ya, mungkin ini menjadi kesempatan buat teman-teman. Cuman saya pikir sih kalau saya sendiri gitu ya, lebih baik jangan ngambil ketika di atas seperti ini.
walaupun ada akan ke atas lagi. Coba tapi perhatikan teman-teman, ketika dia sudah di atas dia akan ke bawahin. Lebih baik teman-teman ngambil di bawah ya, itu akan lebih baik dan lebih bijak ketimbang average gitu kan teman-teman, dengan teman-teman ngambil di bawah. Lanjut ada Humi. Ini Humi tahanan 1 juta lot ya, sebelah kiri keren ya. Humi ini bagaimana Humi terus kemarin si EP ngambil ya. Coba nih, ini saya suka dengan Humi itu, sekarang kayaknya lagi pindah ke pemilikan si Porennya nih. EP jualan nggak? EP coba si EP, penasaran saya. Ini si EP itu ngambil 30.000 lot teman-teman kemarin itu ya, tanggal 13. Coba nih, mana si EP? Humi kan, bener kan Humi ya, 30. Nah 30.000 lot teman-teman ya. Si Humi itu ngambil 30.000 lot, BKCC jualan. Nah ya, terus bandar lokal udah ngambil teman-teman ya. Mungkin ya kalau bandar lokalnya kan si YJ teman-teman, ini pegangan si YJ teman, YJ YB ini pegang di sini 13. Kita lihat domestik ya, KI YJ, jangan gross dong. Ya si YJ betul ya, ini lagi tukar, kalau kata orang lagi tukar, biarin aja tukar-tukar juga, nggak apa-apa teman-teman. KI 2,8 jual, ngambil 2 miliar. YJ terus ngambil 1, ini berapa? 248 ya, coba lihat untuk dinetkan 1,2 miliar ya, artinya si aja terus ngambil ya. Nah teman-teman sudah mulai pada buang, mungkin ada yang cut loss, sebagian ada yang ngambil ya di harga sekarang itu ya. Saya pikir sih ke 53 itu akan lebih enak lagi untuk meneruskan PR. Jadi sekarang itu Humi itu lagi di posisi diambil sama Bandar Poren ya. Cuman ini sih kemarin kan si EP sempat diusir ya, ternyata masuk lagi 30 ya. Mudah-mudahan sih ini pengganti si CC ya. Mudah-mudahan CC ataupun BK menyerahkan ke pemilikan emiten ini bandarnya, bandar untuk Porennya ke EP. EP bagus teman-teman, kalau udah ngangkat EP perhatikan sama apa yang diangkat sama EPT kemarin ya. Kalau dia menjadi bandar. TOS ya, nggak TOS ya, TOS ya. Dia UE-nya EP kalau nggak salah nih. Coba cek sebentar ya, cek sebentar. Ya si EP nih, TOS, pung ke atas ya. Mudah-mudahan sih ini si EP yang apa namanya, yang suka ngangkat gitu ya, mudah-mudahan bukan si EP yang lain yang suka ngejeblosin gitu. Nah jadi kabarnya Home ini lagi diambil sama bandar lokalnya si YJ. Porennya sekarang mungkin ada pengalihan ke si EP ya, tapi mudah-mudahan sih, coba cek deh tanggal 11 deh. Saya juga penasaran nih, tanggal 11 itu sih. Nah, kalau digabungin si EP keluar, kalau digabungin mah. Oh enggak deh, si EP udah bergabung nih. CC sama CC BK sedikit. Jadi mungkin ini mau diambil sama si CC sama si EP ya. Kalau si EP ngambil lebih banyak akan lebih keren lagi, cuman ini si EP cuma 30 ya. Aduh, ini kalau sampai 3 miliar, 4 miliar ini berarti masih ngejagoin masih CC di sana teman-teman. CC biasanya mungut di bawah, juga di atas, biasanya seperti itu ya. Mudah-mudahan dibantu dengan EP ya. Mudah-mudahan. Target saya itu 53 dia teman-teman ke penurunannya. Ada FYFA. FYFA bagaimana FYFA? FYFA harga wajar belum? Oh, targetnya belum ya. Oh, berarti ini PR-nya rugi nih. Target tanggal 4 sudah terpenuhi ya, tanggal 4 ya. Kita hapus aja deh. Kita harus nyari dulu posisi yang udah tinggi nggak? FYFA. FYFA sudah tinggi, hati-hati teman, lebih baik teman-teman hindarin. Udah ya, stop FYFA, stop. Karena 10 tahun tadi, andaikan dia ke atas silahkan teman-teman ya. Kalau saya menyarankan stop, jangan beli FYFA karena teman-teman yang nyangkut juga sudah kejemput ya, pasti kejemput nih. Di sini area sini yang nyangkut 300 sudah kejemput. Jadi teman-teman lebih baik teman-teman sudahi untuk beli FYFA. Walaupun ada target saya ke sini ya. Target saya itu ke angka yang sini ya. Belum saya cabut deh. Di 338 teman stop sudah. Ya, saran saya seperti itu, stop sudah. Jangan istilahnya ngambil lagi FYFA karena udah tinggi, 10 tahunan sudah tinggi. Kalau dia mau bikin target ke peninggian terbaru silahkan. Cuman saya menyarankan teman-teman stop sudah ya. Jangan beli FYFA ya. Karena yang nyangkut juga sudah kejemput, kecuali teman-teman ketika beli di sini mungkin ya. Nah, itu masalahnya teman-teman. Ya udahlah,
Kalau teman-teman beli sini masih ada kesempatan ke harga 289. Saya sarankan average aja sedikit biar kejemput aja karena harga sudah tinggi. Jangan sampai teman-teman nanti FYFA sudah diturunin baru teman-teman waduh nyangkut di atas. Nah, jangan sampai seperti itu. Bandar lokal cenderung masih di atas. Nah, ini ceritanya dulu ya. Jadi kalau dia mau ke atasin ada kesempatan ke atas karena bandar lokal sudah masih di atas. Pembuangannya tidak signifikan, cenderung di atas. Bandar Poren kemarin ngambil, sekarang ada pembuangan per hari ini, ada pembuangan dari Bandar Poren ya. 14. Poren ada si Cece ngebuang, YP ngambil cuman 12,2 juta aja, kecil ya. Cece ngejualnya sampai besar. Domestik. Nah, teman-teman kita sudah ngambil. Oke, ada si MG, ada si BQ. Cuman teman kita yang banyak. Saya sarankan stop kalau mau udah jemput ke sini udah lebih baik teman-teman. Saran saya ya, tapi terserah teman-teman sih. Saran saya keluar. Perhatikan di sini, 10 tahun aja sudah over value, artinya udah kemahalan. Andaikan dia mau ke atas, contohnya ke angka 3,5, berarti itu harga tertinggi baru selama 10 tahun 10 tahun. Kalau dia mencapai harga 355, 350 ya, berapa nih? 350 lah. Dia mencapai harga tertinggi terbaru selama 10 tahun ya. Jadi teman-teman yang beli di atas saya sarankan stop sudah ya. Jadi FYFA saya nyatakan per hari ini tidak akan dibahas lagi karena sudah tinggi, kecuali dia turun ke bawah kita akan bahas lagi. Oke, deal ya. Dewa sama FYFA jangan dibahas lagi karena sudah ketinggian. Saya khawatir teman-teman tergoda. Lanjut, andaikan dia mau naik ke atas biarin teman-teman karena udah tertinggi ya. Oke. UNTD. Wis, UNTD keren nih ke 99. Kayak 99 supportnya ya. Wis, support kuat di 99 nih. Kita ulang lagi deh. Oh, nggak bisa ya. Sebentar ya. Nah, UNTD ini teman-teman sebenarnya salah satu saham pilihan saya. Kenapa? Saya melihat pingin aja gitu. Melihatnya pingin aja teman-teman. Ini saya bilang ini pasti kedepannya bisa tinggi lah gitu ya. Saya berharap seperti itu ya. Andaikan dia ada godaan-godaan di bawah ya wajar lah, saya bilang. Anak suka digocek dulu gitu ya sama bandarnya. Kalau saham-saham IPO ya digitulah teman-teman, digocek dulu ke bawah buat ngambil, nanti si bandarnya ngambil gitu ya. Nah, ini adalah salah satu emiten yang nanti mungkin masuk ke penelitian. Ini adalah satu saham pilihan saya. Maksud saya pilihan itu begini teman-teman. Jadi saya jadi saham IPO mau saya pantau terus gitu. Ternyata pantau terus berkembang jadilah saham penelitian. Nah, maksud itu pilihannya seperti itu. Jadi emiten IPO yang cenderung diturunkan ke bawah, kita jadi pilihan itu ternyata untuk penelitian saya. Ternyata kan udah masuk banyak tuh, sekitar 6 ya, sebuah emiten yang diterjunkan ke bawah, kita masuk pilihan. Awalnya pilihan buat apa? Ini buat dipilih sebagai bentuk percobaan saya. Ini naiknya di tahun keberapa, terus atau ke bulan berapa, ataupun istilahnya ke minggu berapa kalau cepat gitu ya. Ada nggak kesempatan dia naik dari atas ini, kita akan melakukan percobaan gitu teman. Ini kan puncuknya di angka 229. Dia sampai ke 229 itu di tahun keberapa atau enggak ke bulan keberapa gitu. Ternyata malahan digicaratin ke bawah ya. Itu akan menjadi perhatian nih teman-teman ke depan. Ini buat apa ke depannya? Bila mana teman-teman beli saham IPO di pucuk gitu ya. Nanti saya akan memperlihatkan, lihat UNTD, lihat saham ini, kondisinya seperti ini, akankah kejemput lagi atau tidak. Tahun 2023 banyak yang kejemput ke atas, tapi tidak saya rekam. Cuman untuk sekarang akan saya rekam. Awalnya saham pilihan, ternyata daripada saham pilihan saya pikir-pikir ulang, nanti disangka saya mempunyai emitennya gitu kan. Ternyata saya ingin meneliti aja. Kalau dulu tidak saya rekam, sekarang akan saya rekam gitu. Jadi emiten yang belum ke harga gocap, dia mantunya di harga berapa. Nah, seperti itu namanya saham pilihan teman-teman ya. Ini sekarang lagi di supportnya teman-teman ya. Oke, ini adalah di supportnya. Nah, tanda-tanda kenaikan sudah ada teman-teman nih.
walaupun penurunan ada kenaikannya. Ciri-ciri kenaikannya sudah ada. Nah, sekarang di sini juga ada ciri-ciri 103 itu akan kenaikan. Nah, itu bandar lokal sudah mulai ngambil kembali teman-teman ya, tanggal 14 ya. Ada si SH, ada si MG ya. Ada si SH, ada si MG, SA. Ini bagus-bagus semua teman-teman ya. Yang ngambil bagus-bagus semua untuk 3 broker utamanya. Utama SH, MG, SH, MG sama SA itu broker 3 lah, 3 terbesar gitu ya. Untuk hari ini ya. Nah, ini terlihat jelas kemarin ngebuang, sekarang ngambil lagi. Untuk foreign bagaimana? Foreign cenderung ngebuang, biarin aja. Kemarin ada sempat ngambil, dibuang tinggi, ngambil lagi, dibuang lagi. Nah mudah-mudahan sih ini menjadi support terbaiknya kita secara TA nih supportnya. Tunggu aja MA10-nya berada di bawah candle, itu akan mencari cerminan dia mau ke atas. Targetnya itu saya itu ke harga pucuk teman-teman nih, targetnya itu ke harga pucuk nih. Tuh malahan saya itu menulis pembahasannya ya, bahan pengembangan. Nih, tuh ya target ini harganya ibu itu 240. Saya akan mendirekkan ke harga 280 teman-teman yang ini. Jadi saya ingin memperlihatkan kepada teman nanti ke depannya, karena sekarang direkam, kalau dulu kan nggak direkam tahun 2023 hanya memantau aja emiten-emiten yang dijebloskan seperti ini. Nah, sekarang kita pantau. Tanda-tanda kenaikan sudah banyak teman-teman, di sini juga ada tanda-tanda kenaikan nih ya. Jadi ini cenderungan PR-nya itu banyak yang harus diselesaikan. Ini mungkin mau istilahnya apa ya? Mau memberikan efek kepada yang ayo dong cut loss gitu kan. Ternyata belum tergoyahkan juga itu kan. Coba cek deh. Ini XM malah ngambil lagi pada average. Kita cek dari mulai sini nih. 4 November deh. 4 November ya kan, pembuangan sini nih. 01 deh, dari 01 deh. Lihat banyak, bukannya malahan pada cut loss ya, pada ada XC nambah ya, pada nambah gitu kan. Nah, ini adalah salah satu emiten yang sedang saya teliti teman-teman ya. Dulu masuk saham pilihan, ternyata takutnya malahan diberikan kesan saya yang membeli sahamnya gitu ya. Paling lagi teliti teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Untuk bagian pertama ya, kita akan sambung ke bagian kedua. Sekian dulu, terima kasih dan ciao.